Selamat datang di channel Boy Daily. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa ramalan itu bukanlah kepastian, melainkan cerminan energi yang bisa berubah seiring pilihan dan tindakan kalian. Jadi saya tidak memaksa sedikit pun untuk kalian percaya terhadap hal ini. Jadikan ini sebagai hiburan semata, atau setidaknya kalian bisa mengambil pesan positif yang bermanfaat. Sekarang mari kita buka dulu kartu yang muncul apa saja. Let's go. Kartu pertama, kebalik, The Lovers. Kemudian kartu kedua, Five of Blades. Kartu ketiga, Eight of Blades. Kartu keempat, Valet of Discs. Kemudian kartu kelima terakhir ini Death, kartu The Death. Sebelum kita masuk ke kartu atau pesan dari semesta, kamu pernah nggak sih merasa hidupmu sempat terasa berat tanpa sebab yang jelas, seolah ada energi yang mencoba mengganggu langkahmu, tapi anehnya kamu tetap bisa berjalan meski tertatih. Tema ini sering muncul ketika seseorang di luar sana terlalu sibuk mengatur kejatuhan orang lain sampai lupa bahwa semesta selalu bekerja dengan caranya sendiri. Ada orang yang rela menghabiskan uang berjuta-juta, percaya pada janji manis dan jalan pintas dengan keyakinan bahwa niat buruknya akan berhasil. Namun, yang sering tidak disadari, saat niat itu dilindasi iri dan dendam, arah energi justru akan berbalik. Kamu mungkin tidak melakukan apapun, tapi hidupmu perlahan bergerak naik, sementara dia mulai kehilangan pijakan satu persatu. Dalam pembacaan ini penting untuk kamu pahami bahwa pesan yang akan muncul tidak menunjukkan satu zodiak tertentu. Pembacaan ini ditujukan untuk semua zodiak, bersifat general dan timeless, sehingga siapapun yang merasa terhubung secara batin dapat mengambil maknanya. Ambillah yang selaras dengan kondisimu saat ini dan lepaskan yang tidak. Cerita tentang karma, kejatuhan, dan kebangkitan bukan sekedar kisah orang lain, melainkan cerminan tentang bagaimana semesta menyeimbangkan niat, tindakan, dan hasil dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan rezeki, batin, maupun arah hidup. Sekarang kita masuk ke pesan kartu pertama, The Lovers. Kartu ini menandakan awalnya ini tuh semua terasa seperti keganjilan kecil yang sulit dijelaskan. Kamu tetap menjalani hari, tapi ada momen-momen tertentu di mana hati terasa berat tanpa sebab. Pikiran seperti ditarik ke dua arah dan keputusan sederhana terasa lebih melelahkan dari biasanya. The Lovers berbicara tentang pilihan, keterhubungan, dan ikatan batin. Dalam konteks ini, kartu ini menunjukkan bahwa ada energi yang mencoba masuk melalui celah emosionalmu, melalui rasa ragu, empati berlebih, atau hubungan tertentu. Namun menariknya, meski kamu sempat goyah, jiwamu tidak akan bisa runtuh. Ada bagian dari dirimu tetap setia pada nilai dan arah hidupmu sendiri. Dalam keseharian, ini bisa terasa seperti rencana yang tiba-tiba tertunda, komunikasi yang sering salah paham, atau perasaan seolah ada yang mengamati langkahmu. Namun, The Lovers juga menandakan perlindungan alami yang lahir dari ketulusan niat. Kamu mungkin tidak sadar, tapi selama ini kamu memilih untuk tetap jujur pada diri sendiri, dan pilihan itu menjadi tameng. Energi luar boleh mendekat, tapi tidak menemukan pintu masuk yang benar-benar terbuka. Kartu ini juga mengungkap bahwa ada pertarungan halus antara dua energi. Satu ingin menjatuhkanmu lewat kebingungan, dan satu lagi menjaga agar kamu tetap melangkah meskipun pelan. Kamu mungkin sempat mempertanyakan diri sendiri, merasa sensitif, atau mudah lelah secara emosional. Namun, di balik semua itu, ikatan antara pikiran dan hatimu tetap utuh. Inilah sebabnya gangguan itu hanya terasa sebagai aneh, bukan sebagai kehancuran yang nyata. Jika direnungkan, The Lovers menunjukkan bahwa kekuatanmu bukan pada perlawanan, melainkan pada keselarasan batin. Kamu tidak terpancing untuk bereaksi berlebihan, tidak membalas dengan niat buruk, dan tidak mengubah jati dirimu hanya karena tekanan yang tak kasat mata. Tanpa kamu sadari, sikap inilah yang membuat segala upaya dari luar menjadi tumpul sebelum menyentuh inti energimu.
Dan gini, energi ini hanya ingin kamu berhenti sejenak, menata napas, dan menyelaraskan kembali hati serta pikiran, karena setelah keselarasan ini semesta akan membuka lapisan berikutnya. Kartu kedua, Five of Blades. Kartu ini menunjukkan kemenangan semu dan kesalahan besar yang terasa sembunyi di balik rasa percaya diri berlebihan. Orang ini merasa berada di atas angin. Ia yakin bahwa apa yang ia lakukan akan menjatuhkanmu, bahkan merasa telah menang sebelum hasilnya nyata. Dalam keseharian, energi ini tercermin dari sikap yang gegabah, terlalu yakin pada janji orang lain, dan mengabaikan tanda-tanda kecil yang sebenarnya memperingatkan bahwa arah hidupnya mulai melenceng. Sementara itu, di sisi lain, kamu justru mengalami perubahan halus namun nyata. Beban yang dulu menekan dada mulai mengendur. Tidur terasa lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan ada rasa ringan yang tidak bisa dijelaskan logika. Five of Blades ini menegaskan juga bahwa ketika seseorang berniat menang dengan cara melukai, ia sering lupa bahwa semesta selalu menuntut keseimbangan. Energi yang dikirim dengan niat buruk tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya mencari jalan pulang. Dalam kehidupan sehari-hari ini bisa terlihat dari hal-hal kecil, kayak contohnya seperti rezeki kecil yang datang tiba-tiba, bantuan tak terduga, atau peluang yang muncul saat kamu hampir menyerah. Sementara itu, orang tersebut mulai merasakan kekacauan yang ia anggap sebagai nasib buruk, padahal ini adalah pantulan dari pilihan-pilihan yang ia ambil sendiri. Five of Blades juga menunjukkan bahwa kekalahan sejati bukan kehilangan materi, melainkan kehilangan kendali atas arah hidup. Kartu ini juga menyingkap ironi yang sangat besar. Semakin ia merasa berhasil, semakin ia sebenarnya terjebak. Konflik batin, rasa tidak puas, dan kebutuhan untuk terus menang membuat hidupnya penuh kegelisahan. Sedangkan kamu yang tidak ikut bermain dalam permainan kotor itu justru melangkah menjauh dari medan konflik dan menemukan ketenangan. Biarkan energi ini menetap sejenak, karena ketika pedang-pedang itu jatuh, yang tersisa hanyalah keheningan sebelum kebenaran berikutnya terungkap. Kemudian kartu ketiga, Eight of Blades. Kartu ini adalah simbol keterikatan dan jebakan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Pada tahap ini, karma mulai bekerja di ranah yang sangat nyata, kayak kerugian materi, keputusan finansial yang salah, dan rasa terhimpit seolah tidak ada jalan keluar mulai menghantam hidupnya. Ia merasa sudah berusaha, sudah mengeluarkan banyak biaya, namun hasilnya selalu berlawanan dengan harapan. Ini bukan sekedar kesialan, melainkan konsekuensi dari niat yang sejak awal tidak selaras. Dalam kehidupan sehari-hari, kartu ini menggambarkan seseorang yang terus mengulang kesalahan yang sama. Tagihan datang bersamaan, peluang usaha gagal di detik terakhir, dan setiap pilihan terasa seperti jalan buntu. Eight of Blades juga menunjukkan bahwa ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk berhenti, namun pikirannya sudah terlanjur terkunci oleh obsesi dan ketakutan. Ia melihat dunia dari balik penutup mata yang ia pasang sendiri. Di sisi lain, kamu mungkin menyaksikan ini dari kejauhan tanpa rasa puas atau dendam. Ada kesadaran bahwa apa yang terjadi bukanlah hasil doamu untuk menjatuhkannya, melainkan hukum keseimbangan yang berjalan apa adanya. Semesta tidak tergesa-gesa, tapi selalu tepat. Saat niat buruk ditanam, hasilnya akan tumbuh sesuai benihnya. Betul. Kartu ini juga menjadi pengingat bahwa penjara terbesar bukanlah kondisi luar, melainkan pola pikir. Orang tersebut merasa terikat, padahal yang mengikatnya adalah keyakinan salah yang terus ia pelihara. Sementara itu, kamu yang memilih untuk tidak terjebak dalam kebencian justru memiliki ruang batin yang semakin luas. Dan ketika belenggu itu semakin terasa, semesta hanya meminta kita untuk diam sejenak, menyaksikan, karena roda akan terus berputar menuju jalan kebenaran berikutnya. Kemudian kartu selanjutnya, kartu keempat, Valet of Discs.
Kartu ini membawa pesan tentang fokus, niat, dan benih yang ditanam setiap hari. Di sini terlihat jelas bahwa obsesinya untuk menghancurkanmu justru menjadi proyek batin yang menggerogoti dirinya sendiri. Ia terlalu terpaku pada satu tujuan sempit hingga melupakan keseimbangan hidup. Pikirannya dipenuhi skenario buruk, rasa curiga, dan ketakutan akan kegagalan, membuat jiwanya lelah bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Dalam keseharian ini tampak dari tidurnya yang gelisah, emosinya yang mudah meledak, dan rasa hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun. Valet of Discs ini nunjukin bahwa seseorang yang seharusnya belajar membangun namun justru sibuk merusak, bukan orang lain melainkan dirinya sendiri. Energinya habis untuk memikirkan kejatuhanmu, sementara hidupnya semakin terbengkalai. Sebaliknya, kamu mulai tanpa sadar menanam benih yang berbeda. Fokusmu perlahan kembali pada hal-hal yang sederhana seperti pekerjaan, keluarga, dan kesehatan batin. Kamu tidak sibuk membuktikan apapun, tapi justru disitulah kekuatanmu tumbuh. Kartu ini menegaskan bahwa perhatian adalah energi, dan kemana perhatian diarahkan, di sanalah hasil akan muncul. Valet of Discs juga mengingatkan bahwa niat kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada ambisi besar yang dilandasi kebencian. Orang tersebut mungkin terlihat sibuk dan penuh rencana, namun tanpa fondasi batin yang sehat, semua itu rapuh. Kamu dengan langkah sederhana namun tulus justru membangun sesuatu yang nyata dan bertahan lama. Kini biarkan benih ini berakar dalam diam, karena tanah batin sedang bersiap menyambut perubahan besar berikutnya. Kemudian kartu kelima, kartu terakhir, yaitu Death, the Death. Kartu ini menandai akhir yang tak bisa ditawar dan awal yang tak terhindarkan. Pada titik ini, energi hidupmu mengalami transformasi besar. Kamu mulai benar-benar melepaskan beban lama, fokus pada dirimu sendiri, dan tanpa disadari rezeki pun bergerak mengikuti perubahan itu. Jalan yang dulu terasa sempit kini terbuka lebar. Nama baikmu perlahan pulih, dan kepercayaan diri yang lahir bukan dari ego, melainkan dari kedewasaan batin. Sementara itu, di sisi yang lain, kehancuran tidak lagi bersifat sementara. Yang ia alami bukan hanya kehilangan uang, tetapi runtuhnya kepercayaan, hubungan yang menjauh, dan rasa harga diri yang sulit disangga. Kartu Death menunjukkan bahwa apa yang berakhir bukanlah hidupnya, melainkan pola lama yang penuh niat buruk. Melainkan pola lama yang penuh niat buruk. Jadi yang berakhir itu bukan hidupnya, hanyalah pola lama yang penuh niat buruk. Namun proses ini terasa menyakitkan karena ia menolak belajar dan terus melawan arus semesta. Dalam kehidupan nyata, perbedaan ini semakin jelas. Kamu melangkah dengan ringan, tidak lagi terikat pada masa lalu, sedangkan ia terjebak pada penyesalan dan ketakutan. Transformasi ini bukan hukuman, melainkan konsekuensi alami. Semesta tidak memilih siapa yang diselamatkan atau dijatuhkan, ia hanya merespon energi yang ditanam. Death akhirnya menegaskan satu kebenaran sederhana namun sangat dalam. Saat kamu memilih tumbuh, yang tertinggal akan runtuh dengan sendirinya. Dan dari runtuhnya itu, semesta menutup satu bab lama agar hidupmu benar-benar memasuki lembar baru. Jadi, ketika kamu memilih tetap berjalan lurus, menjaga niat, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, semesta akan bekerja tanpa perlu kamu memaksa atau meminta. Percayalah, setiap energi akan kembali ke asalnya, dan tugasmu hanyalah bertumbuh, karena saat jiwamu naik kelas, apa yang tidak selaras akan runtuh dengan sendirinya.